الفاتحة للخير على صاحب المناكب السيدة خديجة بنت الخويلد الكبرى رضي الله عنها وأوصلهم وفرحهم أن الله يدخلهم بنيتهم وأعمالنا بأعمالهم وقصدهم وأفعالنا بأعمالهم وقلوبنا بقلوبهم على هذه النية والنية الصالحة وعلى من واصل بالصالحات غير حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah negara al-jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat, nikmat, keagungan, karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di langgar yang kita muliakan ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan berkat perkumpulan kita malam hari ini dan membaca, insyaallah malam ini kita baca manaqib salah seorang yang dimuliakan oleh Allah yang menjadi kasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan manfaat dari kehidupan beliau. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi kita, bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul SAW, utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, formula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan
Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Gelar Al-Amin ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dapat gelar Al-Amin ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Al-Amin itu adalah orang yang memegang teguh terhadap amanat yang diberikan kepadanya, baik amanat dari orang lain atau amanat dari Allah. Amanat dari orang lain berupa titipan barang benda yang orang lain titipkan kepada mereka. Zaman Nabi besar Muhammad, pada ketika beliau mendapatkan gelar Al-Amin, itu semua orang ada mau menitipkan barang berharganya kecuali kepada Rasulullah. Bahkan orang kafir pada ketika itu pun seperti itu. Kada percaya lawan Rasulullah dengan kenabian yang ada, tapi percaya kepada Nabi besar Muhammad adalah orang yang mampu menjaga apapun yang mereka titipkan kepada Rasulullah. Jadi orang kafir pada ketika itu pun percaya untuk menitipkan barangnya kepada Nabi besar Muhammad. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Makanya pada ketika peletakan batu pertama Hajar Aswad, Hajar Aswad, apa kata kepala kabilah yang pada ketika itu, sudah karena mereka akan berperang, karena sebab peletakan batu Hajar Aswad itu, akhirnya mereka mengundi, ya sudah, kalau kayak itu yang meletakkan batu Hajar Aswad ini adalah siapa yang pertama kali masuk dalam masjid. Pas dilihat ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tunggu, esoknya mereka lihat yang pertama kali masuk masjid adalah Rasul SAW. Apa yang mereka teriakan? Radina bil amin. Ya, Radina bil amin. Nah, kami ridha dengan orang yang amanah. Artinya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau dikenal dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis. Lalu dengan untung, semua dagangannya habis, laku dengan untung yang banyak. Yang ada biasanya dalam kitab Al-Bushra dikatakan bahwa pada ketika itu dagangan Sayyidah Khadijah itu adalah dagangan yang selalu memberikan untung, selalu untung. Sayyidah Khadijah itu ujar kita tangannya baik, tangannya bagus, biasa berdagang. Maka Sayyidah Khadijah itu bilanya berdagang pasti untung, bahkan sebelumnya sudah untung. Tapi pas pada ketika Nabi besar Muhammad memperdagangkan dagangan Sayyidah Khadijah, itu untungnya berkali-kali lipat. Itu untungnya berkali-kali lipat. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Rasulullah tidak pernah kepanasan. Rasulullah tidak pernah kepanasan. Awan turpa terus kemana Rasulullah berjalan. Kalau hujan memang jarang hujan, nah.
Onta yang tunduk dan patuh. Onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Maka berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya menginginkan diri engkau?" Dijawab baginda, "Siapakah?" Berkata Nafisah, "Khadijah." Ini biniannya menyangkat berdua. Oh ini mana ada biniannya mau akan belakang lagi terus berdua. Gengsi tinggi. Kalau tinggi gengsi harus ambil orang. Ya jadi lihat dan bagaimana saya datang Khadijah. Kalau memang saya anak ya anak datang. Nah. Maka dijawab baginda, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Jadi riwayat mengatakan bahwa Sayyidatina Khadijah itu sama seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah jaga kehidupannya daripada menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Mekah pada ketika itu. Jaga. Jadi kaum jahiliyah mengerjakan sesuatu yang mungkar pada ketika itu, Sayyidah Khadijah ada umpat. Nah, Sayyidah Khadijah ada umpat. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, Sayyidah Khadijah pada ketika itu janda, sudah berkawin dengan 2 orang sebelumnya, janda. Tapi manakala pada ketika ditemukan kebaikan di situ, maka keluarga Rasulullah tidak ada yang menentang. Kalau ada kebaikan, nah, kalau ada kebaikannya maka keluarga Rasulullah tidak ada yang menentang pada ketika itu. Menuai ini biar bujangan, awilan janda, rame orang ribut, ribut. Kemudian musyawarahlah dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinannya itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembesar Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar kaum Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingan, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan." Nah, Rasulullah itu tidak ada seorang pun yang bisa membandingi Nabi besar Muhammad SAW. Dari semenjak lahirnya Rasulullah sampai nanti hari kiamat tidak akan ada. Karena Rasulullah adalah seseorang yang paling mulia. Ada kaya, ada sugih, ya, ada bisa jabatan dan yang lain-lain, tapi akhlaknya terpuji. Maka itulah yang menjadikan beliau sebagai seseorang yang sangat dikagumi. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar-pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham." Kemudian
Allah alam terus dirham atau berapa Allah. Cuman kata Rasulullah SAW, abrahun nisa ya arkhasuhunna mahra. Yang paling berkahnya perempuan itu adalah pada ketika maharnya ada banyak. Yang paling murah maharnya. Tapi bukan berarti paling murah itu paling rendah atau paling menurunkan derajat, kada. Justru yang paling murah itu adalah menunjukkan kalau perempuan itu adalah seseorang perempuan yang mulia di hadapan Allah atau yang berkah. Ya, kalau ini kan banyak orang yang jual anak, kawinkan anak tuh yang laki berpikir dulu. Nah, kalau ada bisik kawan di Lambung gitu, sampai wah ini kita kawin orang Bugis, wah ini kita kawin kayak apa bro, 200 juta orang dimintain. Nah, kawinnya padahal sekelas saja. Jadi ya Pak, pilihnya sudah sampai waktunya enak, perlu ajukan aja nasi ini duit turun ada, pilihnya harus diterima, udah ada kawin pulang. Kasihannya anak orang, kasihan anak orang. Maka kata Rasulullah, abrahun nisa ya arkhasuhunna mahra. Yang paling berkahnya perempuan itu adalah yang paling sedikit maharnya. Maharnya sedikit. Nah, mahar lawan mas kawin itu sama ya Pak. Mahar lawan mas kawin. Urut duluan maharnya murah aja berapa? Biar 150 aja duluan mahar berapa? 150 mahar, tapi Pak higanya 50 juta higanya. La ilaha illallah. Baginda kawin berumur 25 tahun. 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda dengan sabar dan ridha. Beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Ini awal pertama kali turun wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pas di Gua Hira turun wahyu. Akhirnya Sidin takut pada ketika itu karena melihat segala sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Maka menjawab Sayyidah Khadijah dengan kasih sayang, lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Pintarnya Sayyidah Khadijah di dalam menyimpulkan suatu masalah. Jadi tidak mengiktiraf segala sesuatu apapun, tidak menyangkal segala sesuatu apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika kita sudah berbuat kebaikan kesubrataan kita buat sudah, menolong orang sudah, akhlak baik, ini itu semuanya bersedekah sudah baik. Maka pada ketika sesuatu terjadi terhadap kehidupan kita, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah dan kita berhusnudzan atau berprasangka baik
bahwa Allah punya sesuatu yang baik di dalam memberikan musibah terhadap kita. Habis kisah. Bilanya kita mampu seperti itu, maka hidup kita nyaman. Kayak apa aja pokoknya, maka hidup kita nyaman. Segala sesuatu apapun yang menimpa kita, kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang terbaik kesan kehidupan kita. Walaupun kadang orang melihat pahit, ya, kebakaran, habis rumah. Subhanallah. Pada ketika mereka mendapati rumah mereka kebakaran, mereka merasa itu adalah musibah yang merugikan diri mereka. Tapi apa yang Allah berikan terhadap mereka seperti yang terjadi di Jakarta? Akhirnya oleh pemerintah dibangunkan mereka rumah yang lebih bagus daripada rumah mereka yang pertama. Ada hikmah dibalik segala musibah yang Allah berikan terhadap kita. Makanya jangan boleh kita mengiktirat segala apapun yang datang terhadap diri kehidupan kita. Kan boleh. Mengiktirat itu menyangkal, kenapa kayak ini? Ya Allah, kenapa kayak ini? Seharusnya seperti ini. Jangan seolah-olah kita ini lebih tahu dengan apa yang terbaik pada kehidupan kita. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang terbaik kesan kehidupan kita. Tidak ada seseorang yang mengetahui yang terbaik untuk saya ini yang baik. Seseorang itu hanya memutuskan, sudah saya ambil yang ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada hal ini. Adapun selainnya ya semuanya Allah yang menentukan. Wa asa